Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Gila ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Bitcoin ini naik hingga kurang lebih mencapai 36.000 ya. Dan harga ini dicapai hanya kurun waktu sekitar beberapa jam saja ya. Silakan kalian perhatikan, ini saya memakai time frame 1 jam, kurang dari 24 jam nih, perhatikan, dari harga kurang lebih sekitar area 30.000 ke 31.000 hingga tiba-tiba ke 36.000. Ini benar-benar menghebohkan dunia ya, bukan Indonesia saja. Udah semuanya dukun dadakan udah muncul banyak banget ya. Silakan kalian cek Telegram aja. Dan kalau misalnya kalian mencari penyebabnya ya, kenapa harga Bitcoin naik ya. Nah, ini pasti menuju terhadap satu hal. Yang pertama adalah tentang penyetujuan ETF atau Exchange Trade Fund Bitcoin dari SEC atau Securities and Exchange Commission. SEC itu semacam kayak OJK-nya Amerika Serikat gitu ya. Jadi udah disetujui nih antara Bitcoin ETF nih. Dan yang kedua adalah menjelang halving. Nah, tapi banyak sekali rumor kan yang tentang keluarga BlackRock, tentang Rothschild dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali berita positif yang didengungkan di dalam sebuah entitas, banyak sekali baik di Google, Telegram ataupun dan lain sebagainya. Tapi kalau perspektif saya, ini tetap pada relnya, ini tetap masih pada orbitnya. Jika kalian melihat beberapa video saya yang lalu, saya selalu bilang bahwasanya menjelang halving pasti ada good news dan bad news yang benar-benar tidak kita duga, yang seolah-olah membuat harga Bitcoin tiba-tiba naik dan begitu sebagainya ya. Lalu kalau kalian bertanya, bang, ini kak waktunya buy long atau dan lain sebagainya? Begini, ada beberapa alasan yang mungkin kalian harus perhitungkan. Melihat sekarang juga Bitcoin dominance itu mencapai 54,02%. Pernah nggak sih kalian lihat chart ini nih? Kalian perhatikan, chart ini benar-benar meningkat. Ya, chart ini benar-benar meningkat. Kalau misalkan kita cek ya, chart Bitcoin dominance ini benar-benar naik terus guys, naik terus nih ya. Yang mulai dari sekitar 47% hingga sekarang 54%. Ini bahaya. Kalau Bitcoin dominance mencapai kurang lebih di atas 55%, di atas 57% atau bahkan menyentuh 60%, itu sudah pasti Bitcoin akan retest terhadap 40.000 ya guys. Kalau kalian perhatikan di sini ya, kalian memakai time frame 1 week, 1 minggu. Ini benar-benar serem. Ini benar-benar serem. Nih kalian ubah. Kalau di dalam 4 jam, 12 jam ini nggak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa ya, 12 jam, 1 hari pun nggak kelihatan apa-apa guys. Tapi ketika kalian mencek time frame 1 minggu, wah ini yang benar-benar serem. Nah, jika kalian perhatikan ini ya, ini seolah-olah akan retest terhadap 40.000. Perhatikan ya di sini. Ini terjadi dan pada saat di area 50.000 hingga ke sekitar di bawah 20.000 pada saat itu seolah-olah menjadi sebuah retest lagi. Retest kembali tuh resisten di area sekitar 40.000. Nah, ini perhatikan ya. Ini benar-benar serem. Ini benar-benar serem banget kalau kita memakai time frame 1 bulan.
Nah, ini time frame 1 bulan lebih rada jelas ya, lebih rada jelas. Ini akan kembali retest terhadap 40.000 dan bahkan ke 50.000. Ini terjadi retest atau terjadi semacam seperti percobaan untuk membreakout atau memvalidasi resisten menjadi support area ya. Ini di area sekitar 40.000. Nah, kalau dilihat secara Bitcoin dominance sampai 54% ya. Bagi yang nggak paham itu Bitcoin dominance itu seperti ini ya. Semakin banyak persentase Bitcoin dominance, apalagi di atas 55% atau di atas 60% bahkan, atau kalau monsternya sampai 70%. Kalau kalian nanya, efek Bitcoin dominance itu apa? Begini, Bitcoin dominance itu netralnya itu sekitar 50%. Itu netral ya. 50% hingga 45% lah, itu normal. Kalau Bitcoin dominance menyentuh di atas 50%, itu biasanya Bitcoin itu akan naik sampai ke 55% tuh. Dari 55% ke 60%, itu yang terjadi adalah Bitcoin breakout ya, Bitcoin breakout, lalu altcoin ini pada turun. Jadi udah serba kebalikan. Kalau misalkan kalian mengalami, Bang, bukannya kalau Bitcoin naik itu altcoin naik? Iya, memang. Dengan catatan Bitcoin dominance-nya itu di bawah 55%. Kalau udah di atas 55% hingga 60%, yang terjadi di altcoin itu akan turun. Udah mulai terbalikan. Karena apa? Orang-orang sudah tidak peduli dengan altcoin. Akhirnya, secara logik, impact-nya adalah orang-orang menjual altcoin dan pindah ke Bitcoin. Seperti itu. Nah, setelah pindah ke Bitcoin, di atas 60%, di atas 60%, apalagi kalau sekitar 65% hingga 70%. Yang terjadi apa? Ingat kata-kata saya, jika Bitcoin dominance mencapai 65% hingga 70%, yang terjadi dengan altcoin akan menjadi sampah dan akan mendekatin scam. Scam dalam artian bukan berarti menipu altcoin itu, tapi benar-benar bangkrut. Bisa akan terjadi penurunan lebih dari 90%, terdepresiasi aset kalian. Contoh, kalau kalian meng-hold Ethereum atau meng-hold XLM atau meng-hold XRP, kurang lebih kalian membeli dengan total rupiah 100 juta rupiah, bisa jadi pada saat terjadinya Bitcoin dominance mencapai 70%, yang terjadi adalah altcoin kalian akan terdepresiasi hingga di atas 50%. Jadi aset yang tadinya 100 juta itu bisa nyampe di bawah 50 juta, bisa nyampe 10 juta, atau bisa jadi sampai terdelis. Seperti itu. Yang terjadi kalau di delis itu apa, Bang? Altcoin kalian akan menjadi sampah. Jadi karena memang ini menjelang Bitcoin halving ya, kalian harus hati-hati dan sering-sering mencek Bitcoin dominance ini hingga 54%. Kalau misalkan di atas 55% atau di atas 58%, itu udah siap-siap aja deh. Kalian lebih baik udah jangan hold altcoin. Karena apa? Bitcoin akan gila-gilaan pada saat itu. Tapi ini ada tapinya. Walaupun secara kalender itu masih lama tentang Bitcoin halving yang terjadi di bulan 3 2024, secara tanggal masih jauh ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tapi Maretnya yang dihitung karena Maret tanggal muda ya. 4 bulan lagi. Yang terjadi apa ini? Yang terjadi akan adanya sebuah drama besar-besaran lagi. Bitcoin akan dinaikkan karena secara Bitcoin dominance dan fundamental lainnya ini Bitcoin sedang good news. Tapi saya yakin 1 juta %. Bukan 90% lagi, bukan 99% lagi. Saya yakin 1 juta %. Saya yakin 100% alias yakin seyakin-yakinnya. Pada saat menjelang Bitcoin halving, H1 minggu dan H2 minggu dan sebagainya, pokoknya sampai deket-deket hari H-nya Bitcoin halving, akan terjadi drama besar-besaran apalagi menjelang Bitcoin halving. Saya yakin 1 juta % atau yakin seyakin-yakinnya, tidak ada kata tidak yakin, Bitcoin akan turun sejadi-jadinya. Lebih dari kalian bayangkan. Ya memang sekarang nggak ada kayak begitu. Kalau lu udah ngalamin Bitcoin halving sebelumnya, itu lu pasti tahu bahwasanya akan dinaikkan secara nggak masuk akal pada saat hari H-nya. Jadi ada beberapa tragedi nih. Pada saat Bitcoin naik, itu altcoin akan menjadi sampah. Menjelang 3 bulan ini memang begitu. Bitcoin akan dinaik-naikkan. Bisa jadi retest ke 40.000 ya, retest ke 40.000. Maka dari itu kalau kalian main leverage, pemain futures, itu lebih baik kalian menggunakan leverage rendah sekarang karena Bitcoin ini sedang gila-gilanya fluktuatifnya. Dan yang selanjutnya adalah Bitcoin akan turun. Turun akan semana, Bang? Menurut saya nih ya, menurut saya, kalau di sini dari 70.000 hingga ke 30.000 itu kan 40.000. Kalau ini dari 70.000 hingga ke 30.000 lagi itu kan 40.000. Bisa jadi nih ya, bisa jadi akan turun sedemikian rupa mencapai, kalau ini retestnya sampai 40.000 50.000, bisa jadi 70% Bitcoin akan di bawah 20.000.
Kalau retestnya cuma sampai 40.000 Bitcoin ya sekitar 25 ribuan lah. Kalau retestnya hingga 50.000 Bitcoin ke 20.000. Kalau retestnya hingga ke 60.000, saya yakin Bitcoin akan ke area 15.000. Kalau retestnya terhadap 70.000 nih, saya yakin retestnya akan di bawah 10.000. Apakah Bitcoin bisa di bawah 10.000? Bisa. Berarti main lu kurang jauh. Bitcoin pernah pada saat kejadian halving itu sampai ke 38 juta. Hingga dari harga sekitar 500 jutaan ke 38 juta. Lo nggak percaya? Cek story-nya masing-masing. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Ali Firmansyah, use your logic, dan salam traders.